Selamat siang teman-teman API. Siang ini kita akan membicarakan tentang salah satu destinasi belanja, yaitu dari Sukaramai Trade Center langsung di Pekanbaru. Oke, halo selamat siang semuanya. Apakah suara dari sini kedengaran dari Jakarta? Dan untuk siang hari ini kita akan membicarakan tentang salah satu destinasi belanja yang masuk ke nominasi API Award 2022, yaitu Sukaramai Trade Center, surga belanja di Pekanbaru. Dan aku akan berbicara langsung nih dengan Bang Hiro yang udah ada di lokasi. Ya udah ada di Pekanbaru secara langsung. Dan aku mau memperkenalkan untuk narasumber kita juga hari ini. Ada Dr. Andes Hajah Marisha dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari Kota Pekanbaru. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir. Dan selamat siang juga untuk kepada Aslina Tamela dari Kepala Cabang STC. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Saya mau tambahkan sedikit, Man. Oke. Ya, jadi di sini juga di samping saya juga bergabung Pak Nelson sebagai manajer operasional dari STC Pekanbaru, Sukaramai Center. Pak Nelson. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Bapak agak kejauhan, agak gitu loh. Santai, Bang. Oke, udah kelihatan. Udah kelihatan semuanya. Oke, jadi Sobat API hari ini itu kita dari Jakarta dan Pekanbaru secara langsung. luar biasa banget. Oke. Tanya-tanya aja kali ya Bang Hiro. Silakan. Udah penasaran banget nih. Aku mau tanya ke Ibu Mas Asria. Iya, betul. Oke, Bu, sebagai awal pembukaan nih, kan sekarang pandemi udah lebih baik ya. Iya, benar. Udah banyak juga orang-orang yang traveling, udah jalan-jalan. Betul. Sekarang gimana sih pariwisata di Pekanbaru, Bu? Oke, baik. Ini biasa bukanya ya. Karena paling cantik sih ya kalau saya lihat ini. Oke ya. Oke, semua buka ya juga, biar nampak lipstiknya. Jadi Mbak, kalau kita mengingat masalah pandemi itu kemarin, waduh, kami di bidang pariwisata nggak hanya wisata belanja, hotel semuanya mengatakan tidak pingsan lagi tapi mati. Karena kita kemarin sampai pada level 4 PPKM-nya. Bayangkan pada level 3 aja kita hanya boleh 25% mengadakan berbagai kegiatan. Kalau udah level 4 memang harus tutup semuanya. Bandara tutup, perbatasan, pintu perbatasan kota tutup. Siapa yang akan datang berkunjung ke Kota Pekanbaru? Sehingga dalam setiap level tahapan 2 minggu sesuai dengan Mendagri, kita mengadakan pertemuan tingkat Kota Pekanbaru, satgasnya melibatkan pelaku usaha bidang pariwisata. Ini pelaku usaha di bidang pariwisata semuanya menjerit. Mohon izin bukalah akses supaya kami kembali bisa bernafas. Karena sekarang kami bukan lagi pingsan tetapi sudah mati. Begitulah kata para pelaku usaha bidang pariwisata. Karena mau nginap di hotel juga dilarang. Sehingga hotel-hotel juga tingkat huniannya bisa dikatakan 0. Kemudian mau pergi wisata ke destinasi wisata juga nggak bisa, pengunjungnya juga nggak ada, dan jalan-jalan di Kota Pekanbaru juga dibatasi, ditutup, sehingga kota bagaikan kota mati. Alhamdulillah, mulai Oktober kemarin pandemi mulai melandai. Di situ para pelaku usaha bidang pariwisata mengadakan kongko bareng di salah satu destinasi wisata, tepatnya Taman Rekreasi Alam Mayang. Seluruh pelaku usaha bidang pariwisata bertekad untuk kembali bangkit karena pada saat itu sudah level 2. Jadi semuanya bertekad kita kembali bangkit untuk memajukan pariwisata, untuk meningkatkan jumlah pengunjung di Kota Pekanbaru. Semenjak saat itu
Alhamdulillah sekarang berbagai seminar sudah mulai dilakukan di hotel, acara-acara pernikahan sudah mulai dilakukan di perhotelan, sudah mulai diselenggarakan. Kalau dulu kan nikah tinggal ketua, nggak boleh diadakan pesta-pesta, ya kan, nggak boleh pertemuan-pertemuan, nggak boleh. Sekarang sudah mulai, kemudian kita juga sudah mengadakan berbagai kegiatan di tempat-tempat destinasi wisata. Alhamdulillah sekarang sudah banyak rakornas diadakan di Pekanbaru. Nah ini semuanya juga selain tingkat hunian di perhotelan meningkat, tentunya jumlah kunjungan ke destinasi wisata, tentunya juga wisata belanja pasti meningkat. Nanti kita tanya testimoninya daripada STC, apakah memang meningkat setelah pandemi atau memang seperti masa pandemi yang katanya seperti kota mati. Karena memang terus terang, saya dari rumah ada undangan rapat ke salah satu kantor, tetapi saya nggak bisa mencapai kantor tersebut karena setiap simpang tutup. Saya mau ke kantor itu, di mana lewatnya? Ke kanan Bu. Nanti sampai lagi tertutup, saya mau kantor itu, mana ke kanan Bu? Kanan. Kapan sampainya sementara saya mau belok kiri. Nah ini mau ke kantor saja Pak. Begitulah kondisi kita pada saat pandemi. Tapi alhamdulillah saat ini kita bisa bernapas lega. Di bidang pariwisata sudah mulai menggeliat, bahkan boleh katakan melonjak. Kemarin aja dalam waktu dekat ini 2 minggu yang lalu itu kan sudah buka yang dari kapal dari Malaysia. Jadi menteri sudah buka. Jadi Menteri Pariwisata, Menteri Pelancongan Melaka membawa 200 rombongan ke Pemko Pekanbaru. Dari luar negeri loh. Kalau tingkat nasional itu tadi rakernas sudah banyak dilaksanakan di sini. Ya alhamdulillah kita berbangga hati karena sudah banyak kemajuan di bidang pariwisata setelah pasca pandemi ini. Semoga pandemi betul-betul sirna dari bumi tercinta ini. Amin Bu. Amin. Mungkin begitu Pak. Kalau diceritakan lagi saya memang sekarang lagi berbangga hati sekali karena memang sebentar lagi nih bulan depan bandara juga akan buka untuk penerbangan internasional. Iya. Kalau sekarang baru kapal dan mulai. Berita bagus banget. Iya, berita ini betul-betul membuat kita semakin gimana gitu kan di bidang pariwisata. Insya Allah. Iya. Amin. Semoga cepat sirna ya Bu. Jadi luar biasa. Amin. Untuk destinasi pada datang ke Pekanbaru. Oh iya Bu, mau tanya lagi nih. Oleh. Kan kebetulan Pekanbaru udah banyak banget yang join di API Awards dan kebetulan udah beberapa nominasi juga udah menang. Terus mau tanya nih, buat STC sendiri, kan siapa tahu banyak wisatawan mau datang nih dari Jakarta atau luar Jakarta mau ke Pekanbaru. Nah dari bandara ini kira-kira jauh nggak sih Bu untuk menuju ke STC ini? Wow, dari bandara itu nggak perlu nengok kiri nengok kanan, pokoknya menaik mobil nanti buka sampai. Karena lurus saja, nggak mesti belok kiri kanan. Nah, dekat banget. 5 menit bisa sampai depan STC langsung. Pasti. Waduh, bisa langsung belanja. Gampang sekali. Pokoknya turun dari bandara lurus, nengok sebelah kiri. 5 menit naik kiri sampai STC. Waduh, teman-teman, buat Api yang mau ke langsung nih nyampe Pekanbaru mau belanja. Ayo ditunggu di STC. Belanja murah di STC, ayo. Benar kan? Oke, Bang Hero silakan. Jadi memang benar, tadi saya baru lagi tadi pagi dan memang dekat sekali dari bandara gitu loh. Dan ini letaknya benar-benar di jalan protokol, berdampingan dengan kantor Gubernur Riau. Nggak main-main, jalan besar sekali memang. Dan memang ini sesuai judulnya juga, kalau dibilang surganya belanja di Pekanbaru benar banget. Karena tadi saya sudah keliling memang, ya benar, memang surganya di sini. Mau beli apa-apa bisa di sini. Oke, mungkin saya lanjut kali ya. Kalau tadi udah dari dinas pariwisata, mungkin dari langsung dari pengelolanya nih. Siap. Oke, jadi tadi sudah kita ceritakan oleh Bu Kadis mengenai STC sendiri. Ya, mungkin bisa diceritain lebih detail lagi dengan Sukaramai Trade Center ini, sejarahnya gimana, terus apa sih arti namanya, mungkin ada arti spesifik gitu. Oke, silakan. Siap.
Jadi syukur ya, selamat datang juga Pak Hiro ya, ada di tempat kita sama Ibu Kadis yang luar biasa. Tepuk tangan dong, Ibu Kadis dan Pak Hiro yang luar biasa hari ini ada di sini. Memang Pak, kalau Sukarama ini adalah awalnya ini adalah pusat perdagangan di Riau yang terkenal. Jadi nama Sukarama itu memang adalah salah satu nama kelurahan yang ada di tempat ini. Jadi Sukaramai, Kelurahan Sukaramai. Dan dulu ya beberapa puluh tahun yang lalu tuh di daerah ini kami ini adalah perpaduan dulu antara Pasar Pusat dan Sukaramai, Pasar Sukaramai. Nah, plaza kita Sukaramai sendiri itu berdiri di luasnya 3,6 hektar. Besar ya, Pak? Besar. Jadi dulu memang sudah ada namanya juga Pasar Sukaramai. Kita ada kita akan adakan ditawarkan oleh pemerintah kota untuk membuat pasar yang tadinya tradisional menjadi lebih modern. Maka itu peremajaan terjadi di tahun 1997. Saya baru datang nih ke sini gara-gara proyek ini loh. Jadi 97 bertepatan dengan krisis moneter dulu ya. Tapi sampai tahun 2001 operasional mulai dilakukan dan namanya sudah bukan Pasar Sukaramai lagi atau Pasar Pusat, namanya sudah berubah menjadi Plaza Sukaramai. Dan seterusnya tahun 2015 kita mengalami musibah Pak, kebakaran. Nah, setelah kebakaran sampai 2021 kita operasional kembali dengan wajah yang baru, nama yang baru, tetap tidak menghilangkan identitas Sukaramainya. Jadi kita sekarang nama pusat perdagangan yang terbesar di sini dan terluas ya. Mungkin boleh GR dong Pak, kan punya sendiri. Nama yang terlengkap juga tetap namanya Sukaramai Trade Center. Jadi Sukaramai Trade Center ini apa sih arti Sukaramai? Pasti orang di luar sana bertanya ya. Di mana-mana ada juga Pak Sukaramai ini. Ya kalau menurut saya Sukaramainya. Jadi tempat sini Sukaramai itu tempat yang tidak pernah sepi. Artinya tetap selalu ramai. Mau ada pandemi, mau tidak ada pandemi, Sukaramai tetap ramai. Gitu loh Pak ceritanya sedikit tentang Sukaramai. Seru banget. Seru ya. Oke. Saya lanjut ya, mungkin ya. Ibu atau panel saya boleh jelaskan gitu. Kalau saya dulu ngerasain Bu, saya sudah keliling, saya lihat memang ya bagus. Udah belanja Pak? Udah belanja loh Bu. Nah jadi, tapi kan audiens kita belum tahu nih, mungkin bisa diceritakan juga keunggulan dan keistimewaan dari STC ini sendiri. Apa sih? Oke. Silakan. Jadi di Sukarama ini bahasa sekarang ya lagi bahasa tren anak zaman now ini lomaga. Tahu Pak? Lo mau apa gua ada. Jadi di sini memang kenapa dibilang ada keunggulan kami? Memang di Sukarama ini semua tersedia Pak. Mungkin Bapak sudah mutar ya, ada fashion ya, baju di samping. Kami ini dari mulai kita bilangnya gini, dari mulai Lebaran sampai orang Natalan carinya di Sukaramai. One stop shopping Bu ya? Iya, one stop shopping. Kita punya Muslim terbesar ya. Baju muslim terbesar, jadi semua dari mulai mukena, ya kerudung sampai baju syar'i itu semua ada di sini. Yang unggulnya di sini Pak toko emas, lihat nih, mungkin kamera ya bisa shoot. Kita punya toko emas terbesar di Riau. Kenapa saya bilang terbesar? Di samping jumlahnya banyak, kita di sini bisa beli emas grosiran loh Bu. Grosiran gini, ibu mau beli 1 kilo? Ada di toko mas nih, toko Citra, toko yang lain. Mau beli 2 kilo di Sukaramai juga ada. Mau beli yang 1 gram kita juga ada. Jadi itulah yang membedakan kita dengan tempat yang lain. Kami punya grosiran dari mulai grosiran baju wanita, baju pria, sepatu, sampai dengan emas kita ada grosiran. Nah tentang grosir ya, lebih luar biasa grosiran kami di sini itu ada yang produk lokal, bahkan grosiran dari mancanegara. Grosiran mau baju Bangkok di sini ada, baju dari Hong Kong di sini juga ada. Makanya lomaga bener lomaga. Jadi semua ada Pak. Grosiran di sini lebih unggul lagi Pak.
Kalau di tempat lain saya lihat grosiran itu kan belinya harus sudah setnya ya. Warnanya udah ditentuin. Nggak bisa milih lah. Nggak bisa milih. Tapi di Sukaramai terserah. Yang penting lu mau beli satu kodi, mau pilih silakan. Itu membedakan kita dengan tempat lain. Sehingga para pengunjung cinta banget untuk belanja di Sukaramai Trade Center. Harganya gimana Bu? Oh, harganya. Tadi saya sedikit cerita dengan Pak Hiro. Harga di sini kenapa bisa bersaing dengan harga di luar sana, mungkin di Jakarta. Di sini bisa bersaing harga kita karena pedagang kita yang luar biasa juga. Ada sebagian pedagang kita sudah memiliki konveksi sendiri, Pak. Itu sebabnya barang-barang kita di sini boleh diadu dengan di Jakarta, bahkan di tempat yang lain. Kualitasnya bagus, harganya murah. Kan orang luar biasanya bilang, mana ada harga murah, kualitas bagus. Adanya di STC Kota Pekanbaru. Luar biasa. Gitu Pak, sedikit. Baru dikit loh Pak. Oke, ya. Ya. Mungkin Pak Nasar yang mau ditambahkan Pak? Ya. Oke, sudah. Oke. Sudah Ya. selesai ya. Mar, silakan Mar. Oke, aku mau balik lagi nih nanya ke Bu Mas Ria. Oke, Bu, kira-kira apa sih Bu pertimbangan untuk masukin STC sebagai salah satu nominasi AP Award? Tadi banyak banget sih emang keunggulan dari STC itu sendiri. Nah kan, Tapi mungkin bisa ditambah-tambahkan lagi. tapi sebetulnya udah oke lah berarti ya setelah dijelaskan oleh Yang pertama tadi letaknya yang strategis. Itu yang pertama kita udah bahas ya. Letaknya sangat strategis dari bandara hanya beberapa menit dan jalan nggak terlalu rumit, lurus saja sampai. Mau naik apa saja bisa sampai di sini. Pertama letak strategis. Kemudian tempatnya yang luas. Tempatnya luas, kemudian parkirnya juga luas. Kemudian adem. Ini konsepnya pasar tradisional yang modern. Kita di sini bisa, kalau mungkin di tempat lain kita mau beli baju murah, kita mesti kakinya berlumpur-lumpur. Kalau di sini kita tetap ber-AC dan sepatunya tetap mengkilat. Nah ini dia keutamaan di sini sehingga kita menganggap ini adalah suatu tempat yang layak untuk kita majukan di dalam anugerah pesona Indonesia. Banyak lagi seperti itu tadi yang Ibu udah sebutkan ya. Harga di sini murah. Kemudian apa saja yang ada di sini beragam. Apa yang lu mau semua ada. Jadi semuanya ada. Mulai dari kulineran, ayo. Yang tradisional ada. Mau yang modern ada. Kesukaan anak-anak muda. Kesukaan mama juga ada di sini. Kulinerannya ya. Makanya juga itu. Mau yang murah tadi ada. Yang mahal juga ada. Kemudian perlengkapan rumah tangga semuanya ada. Mau toko emas juga ada. Jangankan emasnya tokonya bisa dibeli. Tadi udah ditawari loh sama saya. Bu, pokoknya sekian aja cukup Bu katanya gitu kan. Tetapi yang namanya PNS berapalah kemampuannya. Jadi cuma dicatat. Mana tuh nanti bisa nyicil. Kalau udah dapat ini uang mukanya diambil satu. Jadi penawarannya gak masuk ya. Jadi itu pertama strategis, kemudian luas, kemudian lengkap dan harganya murah. Banyak lagi plus-plusnya sehingga kita menganggap ini layak untuk maju ke tingkat nasional. Sip. Kalau dari dinas pariwisata sendiri Bu, kira-kira apa nih yang disiapin biar STC ini menang buat ikut ke malam api di Banda Aceh 2022? Iya, saya ada rasanya udah nggak sabar lagi menunggu undangan ke Banda Aceh. Rasa-rasa kita ada diundang gitu. Kita berupaya ya supaya masyarakat baik dalam kota Pekanbaru maupun dari luar Pekanbaru semuanya ikut mendukung. Jadi kita nanti akan meminta dukungan baik melalui media sosial dan media-media baik offline maupun online, juga melalui stakeholder OPD-OPD lain untuk mengajak seluruh komunitas dan masyarakat mendukung dalam usulan kita ini STC dalam api untuk menjadi sang juara supaya kita sampai ke sana bisa membawa
wali kota kita ke Aceh nanti Amin. menerima hadiah gitu. Oke. Gue lanjut Mar ya. Saya lanjut ya. Oke. Ya, lanjut. Saya sekarang mau nanya dengan mungkin Pak Nelson mau Ibu silakan aja gitu ya. Tadi memang sudah dijelaskan udah banyak sekali toko-toko di sini. Selain misalkan kayak pakaian, apalagi sih Bu yang dijual di sini yang apakah ada oleh-oleh juga? Atau oleh-oleh? Silakan Bu. Oke, kalau lo maga pasti ada ya Pak. Jadi kita juga ada oleh-oleh Pak. Oleh-oleh pusat batik Riau juga ada batik Pekanbaru yang sudah di launching kemarin bulan Mei ya Bu ya. Sudah launching batik Pekanbaru, kita juga ada. Bahkan ini coba dilihat dulu di Pak Hiro nih, yang dipakai ini tadi belinya di mana Pak? Bawah ya. Berarti memang dan ke depan kita planningnya untuk Sukarama ini memang one stop shopping supaya orang dari semua luar daerah itu berbelanja di sini memang tepat ya, apa yang dia cari semua bisa sekali jalan. Nanti di first floor kita akan ada namanya Wisata Point. Wisata Point itu akan menjual segala macam yang bentuk oleh-oleh dari seluruh Riau. Ada yang dari Siak, Meranti, Dumai. Ya kita punya keripik-keripik Dumai yang enak. Kita punya dodol ya Bu ya. Punya roti canai dari Siak yang enak. Semua kita punya. Kita akan hadir di Wisata Point. Bahkan juga di Pekanbaru ini sebenarnya terkenal juga oleh-olehnya dari mana Pak? Dari negeri seberang, jiran, dari jiran Pak, tetangga kita. Kita orang luar, ya orang wisatawan lokal kalau cari coklat Malaysia, Milo, ya semua adanya di Pekanbaru itu. Nah ke depan mungkin kita ada di wisata point kita. Jadi di lantai atas ini di first floor ada wisata point dan ada pusat batik Nusantara. Kita mau mengembangkan kekayaan budaya daripada bangsa kita supaya semua yang masuk di sini bisa terpenuhi keinginannya berbelanja supaya naik perekonomian gitu Pak. Mantap Bu. Iya Bu, Ibu Kadis, bagaimana Bu Kadis? Wisatawannya dibawa ke sini ya? Siap. Gitu Pak kira-kira. Ya, memang betul sekali ya. Tadi saya sebenarnya datang sudah agak cepat dan saya cobain sendiri. Ini saya barusan beli dari di sini. Saya beli sampai 2 karena harganya luar biasa. Ini namanya tanja. Tanja, iya. Ini khas dari Riau, Iya. Pekanbaru. Ini seperti ini modelnya bagus. Tahu harganya berapa? Hanya 50. Berapa Pak? 50.000. Luar biasa. Pekanbaru. Luar biasa itu. Tapi memang ada bagian model juga, ada yang sampai ratusan ribu. Tapi ini kan saya beli memang saya dulu acara ini khusus saya pakai. Iya. Tapi saya sampai beli 2 Ibu karena bagus. Wow, bagus ya. Terharu saya Pak. Luar biasa itu. Ya kalau mau beli oleh-oleh seperti tanya ini datang ke sini deh. Saya dukung banget ini, bagus. Ya. Batik Pekanbaru juga ada Pak. Siap. Oke, saya lanjut mungkin ke Pak Nelson sekarang yang bisa. Ya, Pak Nelson dari tadi nih diam-diam ini harus ini aja Bu. Oke. Jadi gini, sepertinya tadi Ibu Kadis sudah menjelaskan bahwa sekarang ini pandemi sudah terkendali, tingkat kunjungan sudah mulai bagus. Nah, Bapak sebagai manajer personal mungkin bisa cerita nih, gimana tingkat kunjungannya Sukarama Trade Center ini setelah kondisi sudah lebih membaik seperti ini. Silakan Pak. Siapa? Jadi kalau diam-diam itu menghanyutkan Pak. Betul. Iya. Nah, terima kasih. Memang setelah pandemi itu Ibu Kadis tadi ngomong mati atau mati suri ya Bu ya. Mati itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, makan nggak bisa Bu ya, minum nggak bisa. Setelah pasca pandemi itu tingkat kunjungan ke Sukarama Trade Center itu nggak hanya cuman levelnya itu nggak berjalan tapi lompat itu artinya ada level yang dilalui yang harusnya 1 tangga 2 tangga bisa 5 tangga naik Pak, dari hanya 20% Pak bisa sampai 80% tingkat kunjungan di Sukarama Trade Center. Jadi kalau rata-rata di waktu pandemi itu hanya 1.000-2.000 pengunjung Per hari. Setelah itu pasca pandemi itu kita bisa di hari weekday-nya itu 8.000 sampai 10.000. 800%. Weekday-nya. 800% ya. Betul.
di weekendnya bisa 2 kali lipat dari weekday Pak. Wih, Gitu Pak. Jadi sama seperti waktu kita 2 bulan sebelum puasa itu, jam 11 kita buka gedung ini jam 9 pagi. Di jam 11 ya Pak sudah nggak bisa masuk Pak. Polisi kita itu udah ngomel itu. STC bikin macet Pekanbaru. luar biasa. Jadi begitu kira-kira. STC membuat saya pikir rekor jual. Kenapa? Di masa pandemi itu after itu membuat macet dari Pekanbaru begitu Pak. Tapi Pak Hiro. prokesnya tetap jalan Pak. Tetap prokes itu tetap sampai sekarang pun prokes tetap Iya. jalankan bersama-sama. Ya, Begitu betul. Pak Hiro. Jadi teman-teman juga tadi lihat ya audiens ya bahwa sebelum mulai kita masih pakai masker, setelah mulai bicara baru kita buka maskernya gitu. Nanti pun selesai kita akan pakai lagi masker. Ya, oke. Sip Pak, terima kasih. Maria silakan Maria. Oke, ini aku mau ingetin dulu nih ke sobat-sobat KP yang lagi nonton live kita siang hari ini. Jangan lupa kalau pertanyaan menarik akan ada hadiah apa nih kira-kira Bang Hiro Nah, dari teman-teman di sana. dari tim dari Pekanbaru ini maupun Sukarame Center maupun Dinas Sosial sudah siapkan ada bingkisan souvenir nanti untuk audiens yang terpilih. Ya dijamin pasti oke banget deh gitu loh. Saya lihat aja nih bungkusannya udah luar biasa tuh. Oke Mas, silakan. Di pertanyaan juga udah ada atau mau langsung di ini kali ya dipilih pertanyaannya dulu kali ya. Boleh, silakan. Oke, sambilan nih ada pertanyaan dari Faiza Tuliani. Untuk jam operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa? Oke Pak Nelson, silakan Pak. Untuk operasional Sukarame Center sendiri itu kita buka di pukul 9 pagi dan kita close itu di jam 18 sore. Itu setiap hari Pak. Setiap hari Pak. Kalau pekan sama juga jam operasional sama ya. Oke. Mungkin nanti setelah lebih terkendali bisa lebih lama lagi kali Bu ya. Ibu Dinas Kesehatan mungkin bisa sampai jam 9 malam, sekarang kan 18 aja Pak ya. Mungkin sampai jam 21 nanti ya. Siap. 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 Nah, kata Ibu Kadis itu kalau sudah Yang penting kaki kuat buat keliling ya. ya betul. Sama bawa uang yang banyak katanya. Oke. Iya. Ayo lanjut Pak. Oke, gini satu pertanyaan yang menarik. Kalau yang one stop shopping tadi udah dijelasin ya. Terus juga di sini ada pertanyaan yang sama dari Faizatul juga. Apakah ada kids zone atau fasilitas apakah untuk pengunjung anak-anak? Oke, fasilitas kunjungan anak ini siapa? Pak Nelson atau Ibu ini? Iya, saat ini di Sukarame Center kita ada fasilitas untuk kids zone untuk anak-anak itu di Ramayana Development Store. Kita ada menyediakan fasilitas untuk kids zone saat ini, itu Pak. Oke, ada kitchennya Pak ya pokoknya. Yang pasti sih tadi saya sudah cobain juga. Memang ini bisa dibilang ramah lah dengan anak-anak gitu. Tempat makanan juga ada gitu. Jadi saya sih kalau misalkan ada yang keluarga mau berusia ya keren banget sih. Bapak-bapaknya bisa cari batik, ibu-ibunya bisa cari pakaian untuk ibu-ibu, kain dan segala macamnya. Anak-anaknya juga bisa main-main dan makan gitu saya. Ayo, silakan Man. Oke. Jadi kayak udah mau belanja anaknya dititipin di kids zone gitu loh Bang Hiro maksudnya. Bener banget tuh. Oke, aku mau balik nanya nih ke Bu Kadis. Ini ditambahin sedikit tadi. Oke. Jadi tadi Bu Dina kasih bisikan juga rencananya mungkin dalam waktu dekat akan ada XX1 juga studio di sini. Gitu. 21 akan masuk di sini juga. Gitu. Sedang direnovasi, ada renovation sekarang ini. Tambah lengkap fasilitasnya ya. Iya, tambah lengkap betul. Oke, aku mau balik nanya nih ke Bu Kadis. Ibu, karena pandemi kan udah ini udah kembali normal ya. Kira-kira nih apabila sudah teratasi, apa aja rencana supaya pariwisata mulai bergerak kembali? Khususnya di daerah Pekanbaru ya. Khusus Pekanbaru ya. Sekarang aja kita mulai Oktober kan udah mulai nih merancang apa-apa yang
kita laksanakan untuk kembali membuat pariwisata kita bangkit. Memang alhamdulillah sebagaimana tadi dirasakan juga oleh STC, tetapi kedepannya kami sekarang sedang merangkai yang kekinian begitu. Jadi ada website Pekanbaru Tourism, kemudian juga ada aplikasi yang sekarang kami sedang isi data-datanya bersama pelaku usaha dan pariwisata, yang mana apabila ada pengunjung datang ke Pekanbaru nanti, mereka tinggal buka aplikasinya, mereka akan langsung dipandu oleh aplikasi tersebut, mau ke ATM terdekat, mau ke mall terdekat, mau ke hotel terdekat, atau yang terbaik, mau ke wisata mana. Ini kami bekerja sama dengan Pelangi Wisata namanya, Pak. Di sini ada pentahelik, itu ada di sini semua di Pelangi Wisata. Kita membuat suatu aplikasi yang akan memanjakan pengunjung di Kota Pekanbaru. Jadi nggak harus telepon Kadis Pariwisata, Bu, kami mau ke destinasi wisata, jalannya kemana, berapa lama, perlu ongkos berapa, semuanya nanti dengan buka aplikasi tersebut bisa terjawab. Kemudian juga kita kemarin dengan kunjungan dari Menteri Pelancongan Malaka ke Pekanbaru juga kita sudah menyepakati akan membangun suatu destinasi wisata yang istilahnya mungkin untuk tingkat Indonesia terbaik ya, nanti terbesar. Itu ada yang terletak di Expelindo. Ini Menteri BUMN Erick Thohir akan meninjau, rencananya malam kemarin Pak Erick Thohir meninjau lokasi, tapi karena ada satu lain hal, kita memang sudah membuat berbagai macam acara festival Bandaraya Melayu di sana. Rencana malamnya mendapat kunjungan, kita sudah menyiapkan juga berbagai kegiatan ala-ala anak muda gitu Pak. Alhamdulillah semua acara terlaksana, tetapi untuk acara malam karena waktu itu ada angin kuat dan tempatnya kan di tempat terbuka. Nah, jadi angin kuat, kita takut konslet, maka itu kita cancel dulu. Tapi nanti kalau Pak Erick Thohir mau datang, kita laksanakan lagi. Insya Allah di sana akan terjadilah, akan terwujud lagi Insya Allah destinasi wisata, di mana di situ nanti BUMN akan mengeluarkan CSR-nya untuk membangun pariwisata di Kota Pekanbaru, juga dibantu oleh Kementerian Pelancongan Malaka. Insya Allah. Mohon doa ya semuanya. Oke. Oh iya, mendapat suara Bisa diulang, gangguan sinyal sebelumnya. Ya. Mungkin sampai. Apakah Anda suaranya? Bisa diulang mungkin pertanyaannya, tadi gangguan sinyal. Agak ngorek ya sinyalnya. Ya, oke, silakan. Oke, ada pertanyaan dari _Nyonggala. Apa saja yang menjadi pembeda antara destinasi belanja ini dibandingkan destinasi belanja lainnya di daerah sana? Yang jadi pembeda. Saya cerita sedikit, Nyonggala ini dari NTT. Dia termasuk followers yang sering banget nonton dari NTT, dari Kota Kupang. Nyonggala ini. Salam Kupang. Oke, saya jawab ya. Ya sebenarnya tadi sudah kami jelaskan bahwa yang membedakan kami dengan destinasi belanja yang lain karena itu satu, lembaga. Lu mau apa gua ada. Tempat lain mungkin ada yang ya brandnya khusus ya nasional aja. Kalau di sini dari tradisional sampai produk impor kami punya. Terus di tempat lain nggak ada emas kiloan, di sini ada grosir emas loh. Pernah dengar Bu? Belum. Kalau di mall ada grosir emas, hanya ada di STC. Hanya di Pekanbaru juga Bu? Iya, di Pekanbaru ya, iya benar. Jadi kalau orang mau beli emas tinggal telepon, Bang, 1 kilo ada transfer, datang ambil barang. Bisa juga dititip dulu lah, bisa. Terus yang kedua, kita punya konveksi, banyak pedagang kita yang punya konveksi sendiri. Sehingga yang membedakannya harganya. Kualitas mantap, harga murah. Itu nggak dapat di tempat lain. Dapatnya di sini. Unggul ya. Dan kita memang 3,6 hektar luasnya. Kami ya bisa dibilang ya untuk pusat perdagangan ya luasnya lumayan besar.
Dan masih banyak keunggulan yang seperti tadi sudah saya sampaikan ya. Dari yang kecil, dari yang lebaran sampai yang Natalan, semua ada di sini. Unggul kan? Unggul nggak Bu? GR dulu. Luar biasa. Iya. Bisa ke Aceh Bu? Amin gitu Mar. Bisa, amin, amin. Kami mau ke Aceh nih. Ramai-ramai di Aceh. Siap. Itu kira-kira ada Oke, lagi. Oke, saya lanjut mungkin gini Bu, ke Ibu Kadis gitu ya, ke Ibu Kadis. Jadi kita tahu pariwisata itu memang banyak sekali turunannya, termasuk saya pikir STC ini salah satu turunannya pariwisata itu. Mungkin gini Bu, bisa ceritain juga apa aja sih destinasi lainnya yang ada di Pekanbaru gitu Bu. Karena kalau saya pikir gini, jalan-jalannya memang ke situ bukan ke Melacong, tapi belanjanya tetap di STC. Cari oleh-olehnya di sini. Silakan Bu. Baik, jadi kalau cerita tentang destinasi wisata di Kota Pekanbaru banyak Pak, tapi memang wisata kreatif ya. Kalau memang STC adalah wisata belanja, jadi apapun kegiatan pengunjung di Kota Pekanbaru pasti mau beli oleh-oleh kan Pak? Betul. Oleh-olehnya silakan ke STC. Silakan Bu. Apa saja destinasi yang ada Pekanbaru misalnya? Tadi pertama saya sebutkan bahwa titik bangkit kita setelah pandemi kemarin itu kita dengan Koko Bareng di Alamayang. Salah satu destinasi di Kota Pekanbaru, Alamayang. Di situ suasananya seperti kita berada di Bali. Tempatnya cukup adem dengan adanya tumbuh-tumbuhan yang tinggi ya, pohon-pohon yang tinggi, rindang dan banyak. Tapi di situ juga luas, ada 12 hektar kalau nggak salah tempatnya ya, jadi bisa kita mengadakan family gathering di sana. Kemudian di sana juga ada tempat permainan anak-anak dan banyak lagi yang bisa kita laksanakan di Alamayang. Kemudian kalau kita ingin rasa-rasa kayak Korea, nah ada lagi nama destinasinya yaitu Asia Heritage. Jadi kalau kita sampai ke Asia Heritage kita nggak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk naik pesawat ke Korea karena kita sudah merasa berada di Korea. Kemudian kalau kita ingin seperti apa namanya tuh seperti pertanian gitu Bu, ada Pelangi Agrowisata. Di sana kita bisa metik anggur, bisa terung sayur-sayuran, sayur-sayuran cabai ada, buah-buahan pepaya juga ada. Ada, tapi belum bisa kita petik ya Bu ya, tapi sudah ditanam ke sana. Jadi semuanya lengkap menjaga. Satu hal lagi Pak, Pekanbaru kan terkenal dengan Sungai Siaknya yang terkenal terdalam di Indonesia. Jadi di Sungai Siak ini tempatnya para candu mancing. Di sini kita punya suatu destinasi tersembunyi, ada tempat wisata tersembunyi. Saya kalau pengen mancing saya pergi sana. Apa? Namanya Pulau Semut. Pulau Semut ini pulau kecil Pak. Pulaunya kecil, sana banyak udang. Jadi kita bisa ke sana ke Pulau Semut naik perahu. Bisa juga ke sana naik jalan darat, naik mobil. Nah, sampai di sana kita juga bisa kulineran, masakan-masakan masyarakat setempat dan kita juga sambil mancing. Jadi banyak lagi. Silakanlah datang ke Pekanbaru supaya saya bawa jalan-jalan keliling Pekanbaru. Dikasih kode tuh Mas. Siap. Ayo Pak Mar, Siap datang untuk melihat secara langsung. Oke, ditunggu ya. Siap. Ya, jadi memang benar sih Mar. Kalau saya bisa tambahkan sedikit yang bisa pakai oleh Ibu Kadis, sejak 2017 terutama 2017 ya saya lihat, itu titik baliknya memang Riau ini bertransformasi dari industri menuju ke pariwisata. Betul-betul tadinya hanya minyak andalannya, sekarang ini udah pariwisata, sudah banyak sekali event maupun destinasinya. Pekanbaru ini yang paling istimewa saya perkembangannya gitu, terutama di destinasi kreatif, destinasi belanja seperti ini yang sesuai lah sama karakternya karena kota gitu ya. Jadi wilayahnya terbatas tapi jadinya dimanfaatkan seperti itu ya, destinasi belanja, destinasi kreatif seperti itu, dan jauh lebih cepat dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Riau sebenarnya. Luar biasa ya. Ayo Mas, silakan Mas. Luar biasa. Aku mau nanya nih, kira-kira apa harapannya untuk Pekanbaru nih, khususnya untuk bidang pariwisatanya, kan seperti yang tadi Bang Hiro udah bilang kan ya, kalau misalkan sekarang Riau udah mulai bangkit di pariwisata,
Jadi untuk kedepannya ini apa aja harapan untuk perkembangan dan juga kemajuan dari pariwisata Pekanbaru? Ini pertanyaan buat. Jadi harapan dari swasta. Oh, harapan dari swasta. Terhadap pariwisata mungkin ada usulan juga ke Ibu Ya. Kadis, silakan. Kalau pengusaha lah ya dari Ya. pihak swasta itu harapan kami supaya semakin banyak lagi tempat-tempat pariwisata di Kota Pekanbaru ini sehingga membuat Pekanbaru destiny orang untuk berwisata. Betul. Ya, satu tempat di mana dari 12 kabupaten kota ini yang di Riau dulu ya Pak, belum di Sumbar dan lain-lain. Itu menjadi pusat ya, destiny untuk mereka datang berwisata di sini. Kalau wisatanya hidup, pasti roda penggerak ekonomi yang semakin hidup lagi. Kami kena imbas. Gak mungkin cuma jalan-jalan, pasti berbelanja. Dan berbelanja kami pasti dapat imbasnya. Bu, jadi ayo cari lagi investor-investor yang dari luar sana untuk investasikan uangnya di Pekanbaru ini. Masih banyak, masih lebar tanah kita. Supaya ada lagi nanti untuk permainan anak-anak yang lebih lagi di kota ini, sehingga pasti banyak datang dari luar daerah Pekanbaru. Harapan kami semakin banyak semakin baik. Pandasan mungkin ada tambahkan? Amin. Sudah cukup ya. Oke. Ya. Jadi harapannya seperti itu, Man. Oke, untuk Bu Kadi sendiri, apabila ada wisatawan yang mau datang, apa aja nih pesan-pesan yang mau disampaikan? Wow, kita jangankan mau datang, nggak mau datang kita ajak biar mau datang. Luar biasa ini. Jangankan kalau mau datang berarti sudah ada tanda-tanda akan datang. Kita tunggu ya. Yang belum mau datang, nah coba ikuti Instagram kita Dinas Pariwisata supaya jadi tertarik. Karena di sini sudah banyak pendukung-pendukung daripada wisatawan itu yang fasilitas-fasilitas untuk mendukung para pengunjung datang Pekanbaru. Seperti hotel berbintang Pak, kita ada 56 hotel berbintang di Kota Pekanbaru. Cuma bisa dilihat di aplikasi, sehingga tidak akan jadi penghuni bawah jembatan. Karena hotel-hotel kita sudah keren-keren semua. Kemudian kalau mau menghibur diri, mencari tempat-tempat bersenang-senang, tinggal cari konsep apa. Mau agrowisata kita bawa, mau mancing-mancing kita bawa ke sungai. Mau ke Koreaan kita pakai Korea, mau rasa beli kita bawa, mau belanja ini tempatnya, kita tunggu di sini. Jadi kita tunggu di sini ya. Insya Allah kita akan selalu berbenah supaya pengunjung nyaman berada di Pekanbaru. Untuk itu juga ya, untuk seluruh warga Kota Pekanbaru yang sekarang nonton, kami ngajak, marilah kita menjadi warga yang betul-betul sadar wisata. Mari kita manjakan para pengunjung. Ini khusus untuk orang Pekanbaru ini. Atau pengunjung juga supaya semuanya merasa nyaman berada di Pekanbaru, sehingga kalau sekarang datang satu, besoknya datang lagi bawa suaminya atau istrinya, besok lagi bawa anak-anaknya, besok bawa kantornya lagi, sehingga Pekanbaru semakin ramai pengunjung. Itu harapan kita. Terima kasih. Amin. Bener banget sih, Man. Bener banget yang disampaikan itu. Saya sendiri lihat memang mungkin 2-3 mungkin ya nggak sampai 5 tahun lah ya, kayaknya nih Pekanbaru akan bertransformasi jadi pusat pariwisata, pusat perdagangan di Pulau Sumatera, karena letaknya juga di tengah-tengah kan, sentra kan gitu, ke Medan deket, ke Jambi deket, ke Padang deket gitu, seperti itu. Makanya Sukarame Trade Center ini juga luar biasa banget. Saya yakin percaya nih nggak lama akan bertransformasi seperti pusat perdagangan di Jakarta. Saya nggak sebut namanya Bu ya. Seperti Jakarta gitu. Saya lihat seperti itu. Pak Yunus, saya nambah dikit ya. Jadi kondisi, makasih Pak Ero ya. Kondisi Kota Pekanbaru sekarang, Mbak Mar, Luar biasa. kalau dari Senin sampai dengan Kamis itu kami agak-agak bisa lah mobil kami berjalan orang Kota Pekanbaru. Tapi Jumat, Sabtu, Minggu itu kami terpaksa agak mengurangi keluar. Kenapa? Orang dari luar masuk ke Pekanbaru. Tidak hanya orang Provinsi Riau yang dari 12 kabupaten kota tadi, tetapi juga dari luar Provinsi Riau. Antar provinsi. Iya, semuanya pada kita bisa lihat dari plat-platnya. Ya, memang ada yang BM juga banyak, tapi juga ada selain BM. Plat di Pekanbaru kan BM ya, tapi ada selain BM juga mengunjungi ya BG, BA ya. Saya tadi nggak mau nyebutkan, nanti tahu.
Tapi memang begitu kenyataannya, benar kan Bu ya? Alhamdulillah. Jadi sekarang kami agak sedikit mengurangi aktivitas keluar di hari Jumat, Sabtu, Minggu, karena pada saat itu hari Jumat sudah terasa. Nanti kita keluar saja, apalagi di jam-jam sholat, biasanya kan ada jam istirahat, orang kantor juga keluar, pengunjung sudah mulai datang, di situ agak kolaps sedikit lah jalan. Nah, tapi nggak seberapa, masih padat merayap. Insya Allah jalan-jalan juga kita benahi, makanya kalau dulu itu banyak yang dua arah, sekarang banyak yang satu arah. Karena mengingat itu, karena sudah mulai terasa kota metropolitannya, sudah mulai terasa macet-macetnya, jadi sekarang sedang dilakukan terus pembenahan terhadap lalu lintas supaya pengunjung merasa nyaman dalam berlalu lintas. Ya begitu Pak, terima kasih Pak. Mar, kayaknya kita udah di penghujung acara nih. Gimana biasanya Mar, penghujung acara? Oke, karena kita udah sampai di ujung acara, kira-kira nih ibu-ibu sama bapak udah siapin pantun apa belum? Nah, pantun biasa Ibu. Jadi memang ciri khas acara kami biasanya pakai pantun Ibu. Kalau memang ada, boleh. Kalau enggak, saya juga sudah siapkan. Ada? Oke lah ya, kan malu ya, katanya kalau nggak berpantun nggak dimelayu gitu katanya kan. Tunggu sebentar dulu, sebelum dimulai, Oke. punya ciri khas lagi gini. Setiap dibacakan satu bait, misalkan itu audiens akan menjawab. Jadi kalau pertama jawabannya cakep. Bait kedua disampaikan, jawabannya mantep. Bait ketiga asik. Bait terakhir Asik. cakep, mantep, asik, ya. Ingat audiens ya. Silakan Bu. Oke. Iya, nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa Bu. Balik ke kampung naik skuter, Cakep. singgah sebentar membeli mangga. Mantap. Mari kita dukung Sukaramai Trade Center untuk menjadi yang terbaik pada ajang AFI 2022. Luar biasa. Ini dadakan loh, Mar. Keren ya. Ibu Kadis ini benar-benar Melayu asli loh. Jagonya pantun kalau Melayu kan. Luar biasa. Biar dua pantun serangkai, tapi ini legend. Siap. Oke, Mar, kamu ada pantunnya? Oke, dengan siap-siap dengar ya. Oh, sekali lagi Bu ya. Sekali lagi. Satu lagi. Satu lagi, Mar. Satu lagi Bu Kadis. Ya. Nggak boleh. Tim pantun jangan lupa balasannya ya. Siapa balasannya? Tapi Bu Lina dulu nanti yang balas. Sungai Jantan, sungai terkasih. Cakep. Cakep. Di sana perahu, tempat berlabuh. Cukup sekian, terima kasih. Kami tunggu di Pekanbaru. Mar, kamu ada pantun Mar? Ada, oke, silakan Mar. Baru ntar saya ngomong. Oke, planet terbesar namanya Jupiter. Cakep. Kalau bisa lihat, kira seru. Mantep. Kunjungi Sukaramai Trade Center. Asik. Surga belanja di Pekanbaru. Oke, Mar, sebelum kali tutup, dua pantun juga ya. Saya sediakan dua pantun. Jadi jangan lupa sambutannya. Oke, saya mulai ya. Fokus kalian. Jalan-jalan ke pasar baru. Membeli kain panjang semeter. Jika cari oleh-oleh Pekanbaru, mari mampir ke Sukaramai Trade Center. Oke, yang berikutnya ya. Jejaka tampan baju baru. Sungguh memikat hati sang dara. Mari semua warga Pekanbaru, ayo dukung STC jadi juara. Oke Mar, silakan closing statement
ikutan. Heboh. Keren. Oke. Karena kita sudah sampai di penghujung acara dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga tadi udah disampaikan. Dan untuk hadiah ada San. Dan terima kasih banyak kepada Ibu Mas Risha, kepada Bapak Ade, kepada Ibu Agdelena, dan Bapak siapa tadi? Nelson, Nelson. Bapak Nelson, dan juga kepada Bang Viro yang sudah langsung dari lokasi untuk memandu travel talk hari ini. Hari ini luar biasa banget bahasannya. Jadi banyak orang-orang lebih tahu tentang Sukaramai Trade Center. Semoga SCT bisa menang destinasi kategori belanja di Asia 2022. Amin. Sampai bertemu di Aceh. Oke. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama travel talk hari ini. Semoga kita nanti ketemu di Aceh ya. Oke, siap. Oke. Sampai ketemu lagi. Saya Mardia dari Alfia Ambassador. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.